ada hadis yang cukup bisa dijadikan sebuah pegangan untuk sebuah proses politik. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memberikan sebuah arahan kepada kita tentang dicabutnya ilmu. Jadi Rasulullah itu menyampaikan kepada kita bahwasanya ilmu itu tidak hilang seketika, tapi ilmu itu akan hilang ketika para ulama-ulama itu meninggal. Nah, ketika ulama-ulama ini meninggal, maka menurut hadis itu lanjutannya adalah tidak ada yang mengarahkan umat. Ketika tidak ada yang mengarahkan umat, jadi ulama ini kan yang mencerdaskan umat, yang memberikan arahan pada umat. Nah, ketika tidak ada arahan dan pencerdasan itu, maka yang terpilih di antara manusia adalah ruwaibidah, itu pemimpin-pemimpin bodoh. Itu kata Rasulullah. Artinya masuk akal ya. Kalau misalnya literasinya nggak ada, maka ketika literasinya nggak ada, yang terjadi adalah orang-orang yang dipilih menjadi pemimpin bukan karena sebab dia punya sebuah kapabilitas, tapi yang terjadi adalah karena dia dalam tanda kutip disukai atau bisa bayar banyak influencer atau endorser, atau bisa melakukan proses-proses yang tidak ada hubungannya dengan pemilihan pemimpin, kan gitu. Nah, maka yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang nggak ngerti dengan tugasnya. Nah, ketika itu terjadi maka rusaklah masyarakat. Nah, itu cara kemudian masyarakat menjadi binasa. Kita coba untuk sedikit relate-kan. Indonesia itu cuma 6% saja S1, S2, S3. Oke. Jadi orang-orang kayak Prof Refli ini jarang sekali. Orang S1 itu aja itu 5%-an loh, Prof. Jadi S2 dan S3 itu mungkin sekedar 1% something. Artinya orang S3 itu lebih lagi jarang lagi dibandingkan yang lain. Doktor, apalagi profesor. Artinya orang-orang kayak saya udah jarang, apalagi profesor. Nah, profesor bisa bayangin. Makanya ada orang-orang bilang demokrasi itu nggak cocok pada satu masyarakat yang belum mature. Kenapa dia belum mature? Karena ketika dia milih bukan berdasarkan ilmu, tapi dia milih berdasarkan sesuatu yang lain. Contoh misalnya ya, anggap lagi nih Prof, kita lagi mau untuk memilih imam untuk sholat, ya kan ya. Nah, kalau misalnya profesor misalnya ada memilih imam untuk sholat antara orang tua yang dia baru masuk Islam dengan kemudian Felix Yao dengan Ustadz Adi Hidayat, kira-kira profesor milih yang mana? Satu lagi. Sorry. Tadi. Jadi kita mau milih imam sholat nih. Ada orang tua baru mualaf nih. Baru kemarin lah mualaf. Orang tua nih. Felix Yao. Adi Hidayat. Satu lagi satu lagi misalnya Paman Gembul misalnya kayak di Bobo gitu ya. Nah, profesor milih yang mana? Saya mau jawab itu kayak teka-teki sulitnya calon. Makanya saya pilih orang tua yang baru masuk Islam. Ya pasti Adi Hidayat lah. Adi Hidayat. Karena profesor punya ilmu. Tapi ketika nanti ada kita nanya sama orang-orang yang baru masuk Islam juga, dia akan bilang saya akan pilih yang terakhir, yang Paman Gembul. Lah kenapa? Kan lucu. Kan gitu, kan gemoy. Atau dibilang saya pilih yang baru masuk Islam, beda-beda tipis sama karena sama saya beda-beda tipis. Nah, ini beda pilihan orang-orang yang berilmu sama tidak berilmu. Yang celakanya Prof, setelah kemudian kita lagi ngomong, ini kita lagi pemilihan imam sholat. Setelah kemudian dipilih imam sholat berdasarkan kemudian segala macam, ternyata aktivitasnya bukan sholat. Aktivitasnya ternyata adalah diskotik. Nah, itu kan problematik juga. Maka saya bilang ada dua ketika kita bicara tentang politik dan Islam, ada dua yang harus ada. Pertama adalah pemimpin yang amanah, yang kedua adalah sistem kepemimpinan yang amanah. Jadi kita nih lagi milih pemimpin amanah nih, tapi untuk jalanin apa? Kalau misalnya kita sudah susah-susah pilih pemimpin yang amanah, tiba-tiba terus kemudian dia disuruh ke diskotik, maka kualifikasi dia nggak akan berguna. Maka saya bilang pada beberapa orang kemarin ada yang nanya kan, Ustadz, ada yang nanya 1, 2 atau 3. Saya bilang 1, 2 atau 3 itu kita cuma memilih imam sholat loh. Tapi kita mikir nggak sih ketika mereka sudah terpilih mereka mau melaksanakan apa sih? Nah, kan profesor kan pakar hukum tata negara. Nah, berarti kan ini kan tata negaranya ini sekarang problematik. Semuanya bisa diubah loh, Prof. Jadi kita tuh bergerak di sistem seperti apa? Yang sistem ini bisa berubah kapanpun dan oleh siapapun dan seperti apapun. Ini random. Nah, makanya saya bilang masalah bukan hanya pada proses kepemimpinan sih sebenarnya, tapi pada proses sistemnya juga. Nah, makanya saya tuh bilang gini, berarti solusinya apa? Solusinya adalah masyarakat ini menjadi cerdas. Minimal walaupun tidak harus S1, S2 dan S3, mereka harus dicerdaskan, mereka harus diedukasi. Maka musuh daripada pendakwah sebenarnya adalah sebuah keadaan yang membuat manusia tuh nggak bisa diedukasi. Atau
dia dialihkan daripada edukasi dengan entertainment, dengan sesuatu yang nggak bermanfaat, tontonan-tontonan yang tidak mencerdaskan. Ini sebenarnya musuh daripada kita sebenarnya. Nah, artinya kalau proses dakwah ini bisa masuk kepada umat, insya Allah besok-besok yang cuma, mohon maaf ya, yang cuma mengandalkan lucu, yang cuma mengandalkan bisa joget, itu nggak laku. Karena orang akan lihat kualifikasi apa nih. Kita lagi mau ngapain? Sholat. Oke, berarti kualifikasinya adalah hafalan Qur'annya berapa banyak, hafalan hadisnya berapa banyak, dia kapan hijrahnya, dan dia sudah tua atau dan dia penampilan fisiknya kayak apa. Jadi penampilan fisik untuk imam sholat itu yang terakhir, bukan jadi yang pertama. Kalau sudah hafalannya sama, lalu kemudian hadisnya sama, hijrahnya sama, ternyata satu jenggotnya lebih panjang, badannya lebih tegas, suaranya lebih bagus, tentu dia yang dipilih. Nah, sekarang apa yang menjadi standar untuk menjadi pilihan orang? Ngeri Prof. Kita boleh ngomong agak sedikit ini nggak sih, straight nggak di sini? Oh, boleh dong. Saya cuma mau menyampaikan sangat boleh. Ada satu meme yang sangat, bagi saya itu, bagi orang lucu, tapi bagi saya itu kayak, saya sedih, Prof. Ada orang-orang kemudian di mall diwawancari, pilih nomor berapa? Nomor sekian. Kenapa? Gemoy. Pilih nomor berapa? Sekian. Kenapa? Lucu. Saya bilang sebentar. Kita ini milih apa sih? Kalau ini adalah audisi stand up komedi, maka tentu saja kita pilih yang paling lucu. Kalau ini adalah kemudian audisi penyanyi, tentu kita pilih yang paling bisa nyanyi dan joget. Kalau ini adalah audisinya boy band. Tapi ini audisi apa nih? Ini audisi pemimpin loh. Kalian punya nggak sih standar-standar kepemimpinan? Kalian tahu nggak sih pemimpin ini nanti akan melakukan apa? Tapi balik lagi saya akhirnya menyalahkan diri saya sendiri. Berarti saya belum cukup banyak untuk berdakwah. Biar tidak ada jadi fitnah, Ustadz, kemarin tim sukses salah satu pasangan calon? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi memilih itu memang berdasarkan tuntutan ilmu pengetahuan yang Ustadz punya ya? Harusnya kita memilih, ataupun mungkin kita melakukan preferensi kita terhadap salah satu calon, ataupun terhadap tadi. Kalau preferensi saya tadi, saya lebih banyak untuk concern kepada sistem kepemimpinan. Karena bagi saya sistem kepemimpinan menjadi bottleneck yang sangat luar biasa besar bagi siapapun pemimpinnya. Artinya kemarin kalau ada yang bilang ya, wah calon gua nggak terpilih dan segala macam, ya mungkin bagus buat calonmu. Karena dia bukan cut out untuk di situ. Itu maksudnya imam sholat berarti kan bukan untuk di diskotik. Daripada bikin dosa di situ dia. Betul, bisa jadi. Tapi tentu saja ya kita perlu pembahasan lebih banyak lagi.